Hai teman-teman semuanya, Vincent dulu di sini dan salam satu jangkar. Pada video kali ini, saya mau membahas kepada teman-teman semuanya bagaimana apabila teman-teman kami atau teman-teman kita yang beragama Muslim mau menunaikan sholat di kapal pesiar. Kapal pesiar sedang jalan, bagaimana cara untuk menentukan arah mata angin? Mungkin bagi kami yang bekerja di kapal pesiar atau kru member yang bekerja di kapal pesiar, kami bisa menentukan arah mata angin dengan menggunakan kompas dan berbagai macam teknologi lainnya lagi. Tetapi ada 5.000 manusia atau penumpang di kapal pesiar plus 1.500 sampai 2.000 kru member yang bekerja di kapal pesiar. Mereka kewalahan untuk menentukan arah mata angin yang baik dan benar. Dan pun apabila kita sudah menentukan, sudah mengetahui arah mata angin yang benar, kapal pesiar sedang jalan dan kapal pesiar kadang-kadang manuver dan arah mata anginnya jelas berpindah-pindah. Bagaimana juga apabila kru member yang bekerja di kapal pesiar yang notabene-nya bekerja 10 jam atau bahkan lebih dalam satu hari ketika sedang on duty dan yang beragama Muslim mau menunaikan ibadah sholat 5 waktu dalam satu hari. Bagaimana cara untuk melakukan semuanya itu? Nah, pada video kali ini saya mau membawa kalian untuk pergi ke salah satu kabin atau salah satu kamar yang ada di kapal pesiar dan kita akan lihat apakah di sini ada musola atau tidak. Apakah di sini ada masjid atau tidak? Mungkin bagi teman-teman yang pernah melihat video saya sebelumnya atau selalu mengikuti saya dari video-video sebelumnya, saya sudah bawa teman-teman tur di kapal pesiar. Saya sudah bawa dari atas sampai ke bawah, dari depan sampai ke belakang. Nah, pada video kali ini tanpa banyak basa-basi lagi, ayo kita pergi ke salah satu kabin yang ada di sini di kapal pesiar dan kita akan bahas di sana. Let's go. Oke, pada saat ini saya berada di salah satu kabin atau salah satu kamar standard room yang ada di kapal pesiar. Bagi teman-teman yang sering mengikuti vlog saya sebelumnya, pasti mereka sering atau kalian pasti mengetahui tipe kamar yang seperti ini. Jadi di kapal pesiar ada tipe-tipe kamarnya lagi guys. Ada suite cabin, ada owner suite cabin. Kalau misalnya di hotel seperti presiden suite cabin dan masih banyak tipe kamar lainnya lagi. Ada yang cuma window, cuma jendela kaca, ada yang balkoni juga seperti ini. Jadi kalau misalnya balkoni, kita bisa menikmati seperti ini. Ada kursi, ada meja di balkoni, dan kita bisa melihat keadaan di luar seperti apa. Pada saat ini kita berada di laut, soalnya kita sedang menuju New Orleans, Amerika Serikat. Dan kalau misalnya kita lagi di darat, ya jelas kita bisa melihat pemandangan di mana negara kita akan ngeport nantinya. Dan ya seperti itu, kurang lebih. Dan kita akan kembali ke topik pada pembicaraan kita pada video kali ini. Di kapal pesiar ini sendiri, tidak ada yang namanya masjid, tidak ada yang namanya musola, tidak ada yang namanya gereja, vihara, atau tempat ibadah lainnya lagi. Di kapal pesiar sebenarnya ada lebih dari 100 perbedaan nationality. Jadi di kapal pesiar tidak hanya Indonesia saja guys. Di kapal pesiar tidak hanya orang Amerika saja. Nah, nationality tersebut memiliki banyak sekali beragam macam ras, beragam macam agama, suku, budaya, dan lain-lain. Nah, ngomong tentang agama, di sini, orang-orang di sini, karena sebenarnya orang Indonesia bisa tergolong mayoritas. Sebenarnya orang Indonesia tergolong sangat minoritas di company di mana saya bekerja pada saat ini atau di kapal pesiar ini. Lebih didominasi dengan orang-orang ya bisa dikatakan orang Filipin yang notabene-nya mereka beragama Katolik atau Kristen, atau mungkin orang-orang Amerika. Nah, bule, ngomong tentang bule, biasanya bule-bule tidak peduli dengan agama gitu ya. Bukan ya, ini pada umumnya gini ya, dan ini sesuai dengan kacamata saya pribadi. Mereka tuh kayak apapun agamamu, it's yours gitu loh. Mereka tidak mau membahas tentang agama. Jadi sebelum saya lanjutkan pembicaraan ini, saya mau memberitahukan kepada teman-teman semuanya, kalau misalnya kita mau berteman dengan bule ya, kalau misalnya mungkin teman-teman ada pengen berteman dengan atau bergaul dengan bule, bule itu selalu menghindari atau mereka tidak suka ngomong atau membahas yang topiknya berbau agama. Beda dengan kita yang di Indonesia guys, kita bahas tentang agama dan isu-isu agama yang ada di mana-mana pun itu gitu kan. Tapi kalau bule mereka tidak suka membahas agama dan mereka tidak suka membahas politik, mereka tidak suka ditanyakan umur berapa atau berat badan. Soalnya mereka menganggap itu adalah rasis dan mereka menganggap itu adalah hak seseorang yang tidak pantas untuk diperbincangkan atau didiskusikan. Nah, pada video kali ini sebagai additional knowledge pada teman-teman semua yang belum tahu. Kalau teman-teman saya bule, mereka tidak peduli kamu mau agamanya apa, itu it's your problem, itu urusan Anda sendiri gitu loh. Mau saya kalau misalnya saya beragama Muslim, ya udah saya menunaikan
sesuai dengan apa yang diajarkan agama saya, ya udah itu agama saya dan itu agama kamu gitu loh, seperti itu. Nah, kalau misalnya ada juga teman-teman yang berasal dari Turki atau dari Malaysia, biasanya mereka beragama Muslim gitu ya. Kalau mereka biasanya mau sholat di kapal pesiar, kalau misalnya lagi kerja, lagi on duty, ada yang namanya izin guys. Kita bisa minta izin kepada manajer masing-masing di masing-masing outlet. Soalnya masing-masing manajer beda-beda tergantung posisi dan tergantung departemen. Nah, ketika izin bisa pergi ke kabin atau mungkin kalau misalnya di work area mungkin ada seperti locker gitu, tempat yang ada space gitu, dan kamu bawa mukena sendiri. Kalau misalnya kamu yang menonton ini adalah wanita, ya kamu bawa mukena. Kalau misalnya mau bawa sajadah. Kalau misalnya bawa sajadah itu bawa sendiri. Untuk sementara di company di mana saya bekerja pada saat ini itu semuanya tidak di-provide, tidak disediakan, tidak ada sajadah, tidak ada mukena atau Alkitab Al-Qur'annya seperti itu ya, atau mungkin seperangkat alat-alat untuk sholat seperti itulah. Nah, tetapi kalau untuk mau sholat sendiri bisa dimanapun. Sebenarnya kalau pendapat saya pribadi ya, no offense, tapi ini pendapat saya pribadi. Sholat atau berdoa itu bisa dimanapun, yang jelas hati kita dan tujuan kita untuk berdoa tersebut. Untuk sementara di sini tidak ada musola, tidak ada masjid, bukan berarti kita nggak perlu sholat gitu loh. Bukan berarti kita ya udah dilupakan aja gitu loh. Apalagi kalau misalnya kita bekerja 10 jam dalam satu hari, belum lagi kalau misalnya overtime gitu kan. Kalaupun misalnya sudah selesai kerja, biasanya bawaannya capek, pengen istirahat atau mungkin pengen nelpon sama keluarga di Indonesia gitu kan. Tapi ya, kalau misalnya teman-teman yang mungkin rajin sholat, mereka ada kok teman-teman saya yang rajin sholat. Bahkan nih ya guys ya, kalau misalnya lagi bulan puasa dan teman saya bekerja di restoran gitu, ini benar-benar challenge buat mereka guys. Saya akui benar-benar hebat mereka. Mereka bekerja di restoran, nge-serve makanan, minuman, ya, yang notabene-nya makanan minuman benar-benar istimewa, lezat kelihatannya gitu ya. Dan mereka harus nge-serve kepada tamu. Nge-serve bahasa Indonesianya menghidangkan kepada tamu gitu. Jadi mereka juga pada saat itu sedang menunaikan ibadah puasa ya. Itu benar-benar challenges kepada mereka. Apalagi kalau misalnya nih, kalau misalnya kita sedang cruising atau sedang berada di wilayah-wilayah seperti Rusia, seperti Finland, itu tuh biasanya tuh matahari terbenamnya tuh sampai jam 11 malam guys. Jadi durasi waktu untuk puasa itu dalam satu hari itu panjang sekali. Dan teman-teman saya yang dari Turki atau yang dari Irak, di mana itu yang bekerja di kapal pesiar tuh, mereka tetap menunaikan ibadah puasa seperti itu. Saya juga kurang tahu, soalnya saya bukan beragama Muslim, tapi yang saya tahu, sepengetahuan saya, kalau misalnya mau mau buka puasa itu kalau misalnya matahari sudah terbenam. Tetapi matahari di sini terbenam, sunsetnya tuh bukan jam 5 atau jam 6 seperti di Indonesia, biasanya lebih panjang seperti itu. Dan kadang-kadang pun berbeda-beda, tidak konsisten setiap hari jam sekian, besok jam sekian, no, tergantung. Soalnya kita berada di tengah laut dan berpindah-pindah negara, jadi ya kita mengikuti di mana waktu pada saat kita lagi berlayar atau pada saat kita posisinya di mana saat itu. Anyway guys, teman-teman saya kalau misalnya mereka mau sholat, mereka bawa mukena sendiri, mereka bawa sajadah gitu dan mereka sholat. Tetapi untuk menentukan arah kiblat, saya sudah tanyakan kepada mereka ya. Katanya sih di sini tidak bisa sih, susah untuk menentukan arah kiblatnya itu di mana. Jadi ketika mereka mau sholat, ya udah, yang jelas hatinya, tujuannya mau sholat, mau berdoa, ya udah mereka sholat. Kalau untuk arah kiblat bagaimana menentukannya? Atau kalau misalnya kapal sedang jalan gitu. Kalaupun kita punya kompas saat ini ya, kita melihat di kompas arah utara di sini atau arah selatan di sini gitu kan. Itu pasti akan berpindah nantinya, soalnya kapal sedang jalan seperti itu gitu kan. Oke, inti pada video kali ini guys, mungkin di kapal-kapal yang lain yang seperti mungkin Hull gitu ya. Kalau teman-teman ada yang mengetahui kapal Hull, kapal hitam, kami menyebutnya kapal hitam soalnya warnanya hitam gitu. Dan mereka menyebutkan kami kapal putih soalnya kami kapalnya warnanya putih. Nah, biasanya di kapal hitam tersebut itu kru membernya mayoritas orang Indonesia, Holland American Line. Kalau misalnya teman-teman mau search di Google, silakan feel free. Di sana tuh biasanya mayoritas orang Indonesia. Nah, orang Indonesia mayoritas beragama Muslim. Mungkin di sana, saya belum pernah masuk ke kapal sana.
Mungkin di sana ada satu locker atau satu pantry atau ruangan apapun itu yang bisa dijadikan atau disulap, yang dijadikan untuk tempat ibadah, entah itu musola atau apalah teman-teman menyebutnya gitu ya. Nah, kalau untuk di kapal ini sendiri atau mayoritas company seperti kapal-kapal yang lain, baik itu NCL, Disney, Costa, Princess, Celebrity, I don't think so. Saya sejauh ini belum pernah melihat ada musola atau masjid yang ada di kapal pesiar. But anyway guys, sekedar untuk teman-teman ketahui juga, tamu-tamu yang pergi ke kapal pesiar tujuannya untuk liburan, untuk berlayar, untuk menikmati holiday, vacation. Jadi mereka datang ke sini ya, apalagi yang namanya bule ya. Bule biasanya mereka datang ke sini ya cuma untuk menikmati hidup gitu loh. Dan mereka biasanya ya, kalau untuk orang-orang yang taat beribadah seperti itu mungkin 1:20 atau mungkin 1:100 gitu. Saya tidak mengatakan tidak ada sama sekali, ada pasti. Hanya saja ya itu tergantung tadi lagi guys, tergantung pribadi kita masing-masing. Apakah kita mau benar-benar melakukan sholat atau mau berdoa sesuai dengan hati kita atau tidak. Anyway guys, semoga video ini bisa menambah pengetahuan atau wawasan kita semuanya guys tentang dunia kapal pesiar. Apabila ada teman-teman yang pengen berlayar di kapal pesiar, jangan pernah takut tidak ada musola atau tidak ada masjid. Karena semuanya berasal dari hati kita guys. Intinya tidak hanya masjid atau tidak hanya musola, tetapi semua tempat ibadah agama lainnya, entah agama apapun itu. Ada banyak sekali agama di seluruh dunia tidak menyediakan tempat ibadah. Memang fasilitas kapal pesiar lengkap. Ada mall di kapal pesiar, ada kasino di kapal pesiar, ada banyak sekali restoran di kapal pesiar, ada kitchen, semuanya lengkap. Tempat mau main biliar, mau perpustakaan juga ada, semuanya lengkap ada di kapal pesiar. Tetapi untuk tempat ibadah, mungkin kita bisa suggest gitu ya, kalau misalnya ada kapal-kapal baru yang sedang di build saat ini, yang sedang dibangun gitu, yang sedang dibikin di Jerman atau di Perancis atau dimanapun itu mereka bikin kapal, mungkin kita bisa suggest ke depan untuk disediakan satu tempat ibadah, yang nantinya tempat ibadah tersebut mungkin ada gereja, ada musola, ada vihara, atau mungkin ada tempat-tempat ibadah lainnya, kan lebih seru juga gitu kan. Mungkin ini bisa menjadi salah satu masukan yang paling besar terhadap company atau dunia pelayaran kapal pesiar yang ada di dunia pada saat ini. Anyway guys, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton sampai habis video saya kali ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semuanya, atau semoga mungkin video ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan, atau mungkin rasa penasarannya pada saat ini sudah terpecahkan. Terima kasih semuanya guys. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau punya saran ke depan seperti apa, tuliskan di kolom komentar di bawah ini, atau silahkan temukan saya di Instagram Vincent Pelu. And as always guys, salam satu jangkar.